Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raudiatul Zahra dengan NIM 18022076. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir dari teman saya dalam mata kuliah perencanaan karir dengan dosen Bu Vivi Anggraini MPD. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir masa depan. Nah, pada perencanaan karir masa depan ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir dari teman saya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman apa sih yang dimaksud dengan perencanaan karir. Pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir atau career planning terdiri atas dua suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan, rencana, atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Jadi, perencanaan karir atau career planning adalah satu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Nah, selanjutnya nih, ada 10 langkah perencanaan karir agar masa depan sukses. Yang pertama, menyusun visi mulai sekarang yang bisa berawal dari impian teman-teman. Entah itu teman-teman bercita-cita ingin jadi polisi, dokter, guru, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mulai mengenali diri, jangan fokus pada kelemahan, pacu terus kekuatan. Yang ketiga yaitu review pencapaian masa lalu, pacu bidang yang sudah berhasil, jangan fokus pada kegagalan. Yang keempat, fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang teman-teman kuasai. Selanjutnya, yang kelima, ikuti passion, karena passion akan menunjang keterampilan sehingga bisa menjadi profesional dalam bekerja. Yang keenam, cermat membaca tren dan peluang karir di masa depan. Yang ketujuh, membuat karir path yang terukur dengan metode yang smart atau cerdas. Yang kedelapan, jalankan rencana karir yang sudah dibuat dengan disiplin dan bertanggung jawab pastinya. Yang kesembilan, demi menunjang tujuan yang ingin diraih, tingkatkan terus keterampilan dan level pendidikannya. Entah itu dari kuliah S1 ke S2, dari S2 ke S3, seperti itu. Yang terakhir adalah lakukan evaluasi perencanaan karir secara berkala. Teman-teman bisa melakukannya dalam tiap semester atau tiap tahun. Sekian. Baiklah, langsung saja masuk kepada videonya. Nama saya Trinindi Aldora. Saya lahir di Indrapura tanggal 28 November 1996. Saya guru bidang studi geografi di SMA Negeri 1 Penyusup. Perjalanan karir saya sebelum menjadi seorang guru seperti saat ini cukup panjang proses yang saya lalui. Jenjang pendidikan saya awalnya yaitu saya bersekolah di Taman Kanak-kanak atau TK Dharma Wanita. Setelah tamat TK, saya bersekolah di SD Negeri 01 Pancosoal. Di sana saya bercita-cita dahulunya untuk menjadi seorang desainer. Sampai alhasil waktu itu kelas 3 SD saya bertemu seorang guru. Beliau sangat menginspirasikan saya dan saya begitu mengidolakan beliau sehingga saya tertarik untuk menjadi seorang guru dan bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Setelah tamat SD, saya masuk ke SMP Negeri 1 Pancosoal. Di sana saya mulai menyenangi menjadi seorang guru untuk teman-teman saya. Saya mulai membantu teman-teman saya belajar menerangkan dan saya suka sekali
bercerita di depan kelas, menerangkan seolah-olah menjadi seperti seorang guru. Sampai akhirnya saya tamat SMP, masuk ke SMA Negeri 1 Tanjung. Awalnya saya belum menentukan akan menjadi guru, bidang studi apa waktu itu, dan akhirnya saya bertemu seorang guru geografi. Waktu itu saya kelas 10, yang saya sangat tertarik sekali belajar dengan beliau. Saya menyenangi pelajarannya, kemudian menyukai cara beliau mengajar, dan sangat menguasai kelas sehingga pelajaran pun mudah untuk ditangkap dan sangat asik dalam belajar. Akhirnya pun saya tertarik untuk menyenangi pelajaran ini, dan saya pun bercita-cita nanti setelah tamat sekolah SMA saya mau menjadi guru geografi. Ya, sampai akhirnya saya tamat sekolah. Saya mencoba SNPTN di sekolah, namun tidak lulus. Kemudian saya coba ujian seleksi bersama di perguruan tinggi negeri dengan jurusan geografi, pun masih tidak lulus. Sempat saya pun tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, maunya nganggur aja 1 tahun dulu. Sampai akhirnya diberi masukan oleh keluarga, teman-teman, dan akhirnya saya masuk ke perguruan tinggi swasta, yaitu tempat saya kuliah di STQ PGRI Sumbar. Banyak hal yang saya pelajari di sana, sehingga banyak ilmu yang saya peroleh untuk menjadi seorang guru seperti saat ini. Bukan hanya pada bidang studi saja, tapi saya juga dididik tentang bagaimana attitude dan hal-hal untuk menjadi seorang guru seperti saat ini. Hingga akhirnya saya tamat kuliah pada tahun 2018. Bulan Oktober waktu itu. Alhamdulillah saya tamat kuliah pas 4 tahun, dan saya mulai mencari lowongan pekerjaan, mulai dari bimbel, kemudian sekolah swasta di Padang. Sampai akhirnya 6 bulan saya mencari pekerjaan, belum juga ada panggilan pekerjaan, hingga akhirnya saya pulang kampung. Setelah pulang kampung, saya mendapat tawaran pekerjaan dari teman saya di salah satu instansi bank kreditan, dan hasil saya pergi balik ke Padang, bekerja di sana selama 3 bulan menyelesaikan kontrak saya, dan saya merasa di sana bukan fashion saya untuk bekerja, karena saya adalah seorang guru, seorang pendidik. Akhirnya saya setelah menyelesaikan kontrak, dan saya pun berhenti, dan saya terus pulang ke tempat tinggal saya. Dan setelah berhenti bekerja selama beberapa bulan, saya tidak bekerja, tepatnya pada Maret 2019. Saya belum mendapatkan pekerjaan. Saya mencoba memasuk lamaran ke sekolah-sekolah tempat saya tinggal, dan hasil masih belum juga ada panggilan selama itu, hingga akhir bulan Desember saya dapat panggilan pekerjaan di sekolah di mana saya dulu PL waktu kuliah. Saya didapat panggilan pekerjaan di sana, dan saya diterima di sana menjadi guru geografi. Sehingga saya masuk
pada Januari 2020. Dan sampai sekarang saya menjadi guru honorer dengan bidang studi geografi di sekolah tersebut. Banyak sekali lika-liku yang saya hadapi sebelum menjadi seorang guru seperti saat ini. Namun hikmah yang saya peroleh, kita tidak boleh putus asa dan jangan menyerah apapun kesulitan yang kita hadapi. Terus berjuang tentang pekerjaan apapun itu, yakin saja semua sudah diatur. Dan saya merasa bersyukur hingga saat ini bisa cita-cita saya terwujud untuk menjadi seorang guru, dan saya harap saya bisa menjadi seorang guru yang profesional dan mendidik nantinya. Dan saya rasa sekian cerita perjalanan karir saya. Nah, dari perjalanan karir tadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa setiap perjalanan karir seseorang pasti memiliki kendala, memiliki tantangan, atau memiliki kesulitan tersendiri. Tapi untuk kita yang sama-sama berjuang dalam mencapai karir kita, jangan pernah patah semangat, terus berjuang dan yakin kalau semuanya akan indah pada waktunya. Baiklah, sekian hasil video dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.